Ada bantuan dari Kementerian Sosial yang nilainya sebesar 20 juta rupiah per kakak. Di tahun 2023 ini juga akan dicairkan kembali atau dilanjutkan bantuan tersebut. Nah, kira-kira bantuan apa ya? Dan ternyata KPM PKH atau KPM BPNT yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan tersebut juga bisa mendapatkannya. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar gembira. Nah, di bulan Desember tahun 2022 ini, ternyata baru saja ada bantuan yang cair, nilainya ini besar ya. Nilainya ini 20 juta rupiah per kakak. Nah, dan ternyata bantuan ini juga bisa diterima oleh para KPM, PKH, atau KPM BPNT. Ya, bisa dibilang bantuan tambahan, tapi asal memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu. Nah, kira-kira kriterianya seperti apa untuk bantuan senilai 20 juta rupiah ini? Dan bantuan ini akan diperpanjang atau cair lagi di tahun 2023. Nah, ini sama dari Kementerian Sosial. Dan statusnya juga bisa dicek melalui DTKS atau 6NG. Bagaimana info selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah Sobat YouTube, di tahun 2022 ini, anggaran untuk perlindungan sosial ini memang sangat besar sekali. Karena banyak jenis-jenis bantuan sosial, baik yang reguler, yang non-reguler, maupun yang otodidak lah, bisa dibilang otodidak dari pemerintah ini yang disalurkan. Nah, termasuk seperti BLT minyak goreng atau BLT BBM kemarin. Ini kan bisa dibilang termasuk bantuan yang bisa diberikan sewaktu-waktu ketika ada momentum tertentu. Yakni seperti BLT minyak goreng. Nah, ini diberikan ketika harga minyak goreng itu naik, dan juga BBM juga kemarin subsidinya itu juga dikurangi atau harganya naik. Nah, untuk tahun 2023, apakah akan ada bantuan yang sama seperti di tahun 2022 ini? Nah, ini nanti untuk tahun 2023, dari Kementerian Keuangan ini sudah menganggarkan untuk perlindungan sosial sendiri, anggarannya itu sekitar 454,7 triliun. Nah, ini kalau dibanding tahun 2022 itu memang turun ya anggarannya sekitar 23 triliun. Nah, artinya mungkin tidak ada lagi bantuan-bantuan yang disalurkan di tahun 2023 seperti di tahun 2022. Nah, itu pasti ada yang dikurangi bantuannya. Bukan dikurangi jumlahnya, mungkin kuotanya, atau mungkin beberapa bantuan yang tidak dilanjutkan lagi di tahun 2023 seperti BLT BBM atau BLT minyak goreng kemarin. Nah, ini memang ya wajar saja sih, karena memang saat ini kan kita sudah memasuki era endemi ya, tidak lagi pandemi. Nah, untuk tahun 2023 sendiri memang masih banyak bantuan-bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat, karena sudah disiapkan anggaran sebesar 454,7 triliun untuk belanja pemerintah pusat dalam bentuk berbagai bansos dan subsidi. Termasuk ada 9 bantuan yang sudah saya jelaskan kemarin. Itu sebenarnya ada 11 ya. Ada lagi bantuan PIP dan PBI. Itu termasuk bantuan sosial dari pemerintah. Nah, kemudian
di tahun 2023 ini ada salah satu bantuan yang cukup menarik untuk kita bahas yang diperpanjang, dan ini memang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya bantuannya. Nah, bulan Desember ini banyak warga masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut. Tapi ini hanya di beberapa daerah. Kemarin ada yang diberikan dalam bentuk simbolis ya. Bantuan ini nilainya yang diberikan itu sebesar 20 juta rupiah per kakak. Nah, yang dapat bantuan ini yang jelas adalah warga masyarakat yang pasti harus punya KTP atau KK dan masuk dalam data DTKS. Nah, ini wajib. Kemudian warga tersebut ini memiliki rumah di atas tanah milik sendiri dengan dibuktikan dengan sertifikat atau GIRIK. Nah, kalau nggak punya sertifikat biasanya masih petok, itu bisa GIRIK atau surat kepemilikan keterangan dari camat selaku PPAT sementara. Nah, dan warga tersebut belum pernah mendapatkan bantuan rumah atau bedah rumah tidak layak huni dari Kementerian Sosial. Nah, ini syaratnya itu. Jadi bantuan tersebut dinamakan RST, Rumah Sejahtera Terpadu, yang sebelumnya itu dinamakan RTLH, Rumah Tidak Layak Huni, Rumah Sejahtera untuk Rumah Tidak Layak Huni. Nah, kriteria penerima rumah ini yang pertama itu adalah rumahnya itu dinding dan atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni. Yang kedua adalah dinding dan atau atap ini terbuat dari bahan yang mudah rusak atau lapuk. Yang ketiga, lantai terbuat dari tanah, papan, bambu atau semen atau keramik dalam kondisi rusak. Yang keempat, tidak memiliki tempat mandi atau kamar mandi, WC, kemudian tempat cuci. Dan kemudian yang terakhir adalah luas lantai kurang dari 7,2 meter persegi per orang. Nah, ini ya untuk kriteria rumahnya yang bisa diusulkan untuk mendapatkan RST, Rumah Sejahtera Terpadu. Nah, nilai bantuannya ini untuk merenovasi rumahnya itu adalah 20 juta per kakak. Kalau sebelumnya itu 15 juta. Nah, ini saat ini anggarannya 20 juta di Desember 2022. Nah, apakah 2023 nanti akan bertambah? Kalau berkurang kayaknya biasanya nggak mungkin ya. Biasanya itu bantuan itu ya bertambah untuk anggarannya. Ya kemungkinan itu sama 20 juta rupiah per kakak untuk renovasi rumahnya. Nah, KPMPK dan KPM-BPNT karena masuk DTKS ini juga berhak dapat jika masuk kriteria yang sudah saya sebutkan tadi. Nah ya, jadi bisa dibilang bantuan tambahan lah untuk para keluarga penerima manfaat walaupun sudah mendapatkan bantuan PKH maupun bantuan BPNT. Nah, jadi kunci bantuan dari Kementerian Sosial itu wajib masuk data DTKS. Jika ada warga yang mengharapkan bantuan tapi belum pernah diusulkan atau bahkan masuk dalam DTKS, ya tidak akan mungkin bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Sosial. Bisa saja bantuan yang lain seperti BLT dana desa. Nah, itu di luar DTKS bisa dimasukkan dengan melalui musyawarah khusus dari desa. Karena itu dari Kementerian Desa ya. Nah, itu ya Sobat YouTube terkait mengenai bantuan sebesar atau senilai 20 juta rupiah per kakak. Ini untuk keluarga yang masuk kriteria tadi, dan KPM-PKH maupun KPM-BPNT ini juga berhak dapat jika memenuhi kriteria yang sudah saya jelaskan tadi. Demikian informasi dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.